Lucu sih. Kalau kalau dibilang flexi time lucu. Karena semua Pemda kayak fleksi-fleksi. Tapi intinya di Pemprov Sulut ini sendiri, Oke, teman-teman semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama kami di Pentalks yang akan membahas terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Oke, sebelum perkenalkan kembali, namaku Fadil Sidki Dwinanda yang pada kesempatan kali ini akan menjadi moderator pada Pentalks hari ini dan ditemani dengan narasumber yang kece kita. Mungkin sekaligus aja kali ya untuk Kak Naura bisa perkenalkan diri sekaligus disampaikan kalau Kak Naura ini dari STA berapa, prodi apa, dan lulusan tahun berapa gitu. Silakan Kak. oke, terima kasih. Halo semua, selamat apa tadi? Pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, namaku Adinda Naura dari alumni STAN tahun angkatan 2018. Aku bagian dari Brigade Satya D3 Akuntansi 2018. Asal dari Jawa Timur dan sekarang ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Wih, keren nih Kak. Aku Badan Perencanaan, tapi kami di sini ber-39, terus banyak juga yang di Badan Pendapatan. Oh, gitu Kak. Oke. Oke, ngomong-ngomong soal pekerjaan dari Kak Naura nih. Kak Naura kan mendapatkan penempatan di Pemprov Sulawesi Utara. Nah, mungkin dari teman-teman pada penasaran nih Kak, apa sih sebenarnya Pemprov Sulawesi Utara? Mungkin Kak Naura bisa sekaligus menjelaskan terkait dengan deskripsi dari penempatan Kak Hmm, Naura. Oke, jadi Pemprov Sulawesi Utara ini secara keseluruhan ya, sebetulnya sesuai dengan namanya juga. Intinya pada tahun 2021 kemarin, itu tahun pertama ada penempatan STAN di provinsi ini. Jadi kami ada 39 orang, terus kami disebar di beberapa instansi. Terus sebagian besar teman-temanku sebetulnya dari 39 orang, sebagian besar ditempatkan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulut, itu termasuk sama UPTD-nya yang di kabupaten-kabupaten. Terus ada juga yang di biro, ada yang di sekretariat dewan. Jadi masing-masing sebetulnya tugasnya beda-beda. Intinya kami bagian dari pemerintah daerahnya. Jadi langsung dari gubernur, di bawah gubernur langsung. Itu. Oke Kak, berarti kurang lebih untuk pemerintah provinsi ini sama aja, cuman beda lokasinya aja seperti itu ya Kak ya? Ya, Oke. kurang. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih, Kak. Sebenarnya waktu pemilihan penempatan kemarin, Kak Naura emang milih pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atau gimana, Kak? Mungkin bisa ambil Hmm, Kak Naura jelasin tuh tiga pilihan. Kalau tahun lalu tiga pilihan juga ya, Kak ya? ya, sama. Oke, silakan, Kak. Oke, sebetulnya maaf ya. Jadi jujur, aku itu udah lumayan lupa secara rinci pilihanku itu apa aja. Tapi memang pilihan pertamaku itu di Pemda. Jadi pilihan pertamaku itu pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terus untuk yang pilihan kedua dan ketiga itu kalau nggak salah kementerian ya. Jadi Kementerian ESDM sama satu lagi apa aku lupa. Tapi intinya kalau di data-data sebelum itu, kan ada kita sempat disuruh isi data. Aku cenderung kriterianya itu mengarah ke Pemda sih. Jadi waktu dapat Pemda sebetulnya nggak terlalu yang kaget-kaget banget. Walaupun pilihan ini di luar tiga pilihanku yang awal. Oke, Tuh. Kak. Berarti emang dari keputusan Kak Naura untuk milih penempatan di Pemda seperti itu ya, Kak ya? Ya, kurang lebih. Oke, Kak. Oke, tadi Kak Naura mungkin udah jelasin untuk Kak Naura ini ditempatkan di Badan Perencanaan, tapi mungkin bisa sekaligus dijelasin nih Kak ke teman-teman di Badan Perencanaan itu Kak Naura ngapain aja. Hai. Dan Kak Naura Untuk itu di bagian gimana tuh? detailnya di mananya gitu Kak, di Badan Perencanaan. Oke. Jadi jabatanku gitu ya. Iya, betul Kak. Ya, dan oke, mungkin untuk sekarang ini menurutku ya masih belum terlalu banyak dari bahkan dari teman-teman angkatanku atau mungkin dari teman-teman angkatan kalian juga yang belum terlalu tahu tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini, singkatnya Bapeda. Jadi nanti aku ngomongnya Bapeda. Tapi intinya secara garis besar Bapeda itu fungsi utamanya menyusun,
mengkoordinasi, membina, terus termasuk melaksanakan juga segala kebijakan-kebijakan daerah yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah gitu. Dan Bapeda itu ada beberapa tingkat dan sekarang aku ada di tingkat provinsi. Jadi kurang lebih nanti bekerjaannya itu berkaitan erat sama, kalau yang akuntansi mungkin familiar sama RPJPD, RPJMD, jadi rencana jangka panjang, terus kayak Renstra, terus Renja untuk yang tahunannya. Tapi kalau untuk Bapeda itu seterusnya, jadi sampai ke aktivitas monitoringnya, evaluasinya, pokoknya segala yang berhubungan dengan pengembangan wilayah di daerah gitu. Karena sekarang aku di provinsi, jadi pada tingkat provinsi dulu. Jadi kita mendapatkan laporan dari kabupaten atau kota di bawahnya, terus nanti diolah secara provinsi. Dan sekarang di tempatku sendiri, di Bapeda sendiri, ada 3 orang dari STAN. Jadi aku dan temanku bertiga sama-sama ditempatkan di bidang sekretariat, bagian perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan, dan aku sekarang dapat pengelola akuntansi. Tupoksinya standar sih untuk semua yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Jadi itu per bulan, triwulan, semester, sama tahunannya juga. Gitu. Secara umum ya. Oke Kak, terima kasih ya Kak penjelasannya. Terus aku mau lanjut nih Kak. Kalau di Pemprov Sulut ya Kak, Pemprov Sulut itu untuk jam kerjanya mulai jam berapa sampai dengan jam berapa, dan atau mungkin bisa juga flexi time tapi memiliki minimal waktu berapa jam? Lucu sih. Kalau dibilang flexi time lucu. Karena semua Pemda kayak flexi. Tapi intinya di Pemprov Sulut ini sendiri kan SKPD yang kayak dinas-dinas gitu umumnya masuk jam 7.45 atau bahkan jam 8, terus pulangnya jam 4 sore. Tapi ada beberapa SKPD khusus, dan itu yang ada anak standar sekarang, kita nggak ada yang di dinas sih, semuanya di badan atau biro. Itu masuk kerjanya lebih dari 8 jam satu hari. Jadi kita masuk jam 7.45, pulangnya di jam setengah 6 sore. Terus kalau jam istirahat makan siang, ya seperti biasa lah jam 12 dan sampai jam 1. Tapi untuk urusan-urusan lain yang maksudnya di luar jam kerja itu juga ada beberapa, itu menyesuaikan ke kantor masing-masing. Karena kan dari Bapenda dan Bapeda itu sendiri, hampir semua teman-teman itu kerjanya ada yang harus mobile. Jadi dia harus keluar dari kantor. Gitu. Oke Kak, berarti cukup lama juga ya Kak jam kerjanya dari jam 7.45 ya Kak? Iya, dari jam 7.45. Sampai setengah 6 Lumayan sore. lama sih. Adalah masuk 9 jam, kurang lebih lah. Oh, 9. oke Kak, oke. Kalau untuk flexi time nggak ada kebijakan khusus untuk flexi time gitu ya, Kak? Sebenarnya enggak sih. Nggak Kalau diatur kebijakan gitu ya? flexi time itu enggak ada. Cuma kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dilakukan di dalam jam kerja, itu biasanya masih enggak apa-apa. Oke, Tergantung kondisi. oke Kak. Oke, mungkin tadi soal jam kerja Kak. Terus untuk beban kerjanya sendiri di Pemprov Sulut itu khususnya di SKPD Kak Naura nih di Bapeda itu gimana ya Kak? Boleh dijelasin mungkin ke teman-teman yang penasaran terkait dengan Pemprov Sulut. Oke. Beban kerja itu menyesuaikan jabatan dan SKPD dari masing-masing individu ya. Terus kalau sebagai kayak aku nih, pengelola akuntansi, di sini kurang lebih beban kerjanya sesuai sama bayangan selama kuliah. Jadi lumayan padat waktu periode-periode pelaporan. Jadi khususnya untuk pelaporan semester dan pelaporan tahunan itu padat banget. Walaupun aku belum merasa yang tahunan, tapi aku sudah sempat ngerjakan yang audited. Dan itu lumayan riwah lah. Terus harus sampai lembur-lembur gitu. Tapi kalau pelaporan yang bulanan atau triwulan itu karena dia beda struktur laporan, jadi dia nggak seberat yang semester atau tahunan. Terus kalau misalnya apa ya, masalah pengumpulan data dan lain-lain itu kan dilakukan bertahap, jadi ada bantuan dari banyak bagian kan, jadi otomatis itu nggak terlalu berat lah. Oh ya, sama jangan lupa misalkan kita kan ASN baru nih, kayak baru lulus gitu.
Jadi orang-orang di sini itu anggapannya kurang lebih dianggap ilmu kita itu masih fresh. Jadi dianggap juga punya spek-spek yang lebih tinggi, otomatis kita juga sering dapat beberapa tugas-tugas tambahan yang di luar tupoksi sendiri. Itu sih yang perlu disesuaikan. Kita harus pintar-pintar atur waktu. Tapi kalau maksudnya santai atau nongki-nongki setelah kerja itu masih gampang lah itu. Masih banyak waktu luang. Oke, Kak. Ngomong-ngomong soal beban kerja dan ekspektasi terhadap kita nih, Kak. Kalau sebagai anak STAN, apa yang udah kita pelajarin di kuliah, contohnya kayak mata kuliah yang Ya, sekiranya relate tuh, Kak, sama kerjaan di Bapeda itu apa aja ya, Kak? matkul yang relate. Jujur ya, kalau ditanya matkul yang relate, semua tuh terpakai. Semua pakai. Apalagi karena kita kan jabatan-jabatannya itu memang dikaitkan erat sama jurusan kita waktu kuliah. Ya, hampir semua matkul itu sangat relate dengan kerjaan. Terutama terkait dengan kemampuan analisis sama kemampuan olah data. Apalagi kalau ada yang beberapa itu dapat tugas tambahan dari atasan gitu, yang menuntut kita itu malah untuk belajar lebih. Karena kan mungkin sebelumnya selama kuliah kita nggak terlalu mendalami tentang Pemda ya. Nah, begitu masuk Pemda itu ada banyak hal yang harus lebih dipelajari. Dan karena ini termasuk tempat yang baru untuk kami sekarang, otomatis apa ya, kemampuan komunikasi, kayak kemampuan sosial itu juga sangat-sangat dibutuhkan. Karena hitung-hitungnya tuh sebagai modal lah, modal ngobrol dan memahami bahasa baru. Terus gini, misal kalian jago olah data, kalian tuh akan menjadi apa ya? Kayak jadi berlian gitu. Akan mendapat nilai lebih kalau ada hubungan sama olah-olah data. Oke, Tuh. berarti emang kepake banget nih, Kak, ya apa yang udah kita pelajari di STAN dan diterapkan di dunia kerja khususnya di Pemda, di Pemprov Sulut atau Bapeda gitu ya, Kak ya. Iya, sangat. Sangat kepake. Oke, Kak. Oke, ngomong-ngomong tadi soal pekerjaan. Nah, ini nggak jauh Hmm. beda sih, nggak jauh-jauh dari pekerjaan, tapi aku mau nanya nih, Kak, budaya dan lingkungan kerja di Pemprov Sulut itu seperti apa sih, Kak? Khususnya bagi Kak Naura yang mungkin awalnya dulu berdomisili di Jawa, terus sekarang Kak Naura berdomisili di Sulawesi, Kak. Itu ada nggak perbedaannya, Kak? Hmm. Secara garis besar ya. Secara garis besar, Sulut ini kan salah satu top 10. Atau kalau nggak salah malah top 5 provinsi paling bahagia di Indonesia. Jadi begitu nyampe sini, banyak hal yang terasa perbedaannya. Apalagi aku dari Jawa Timur ya, yang padat gitu. Tiba-tiba aku ke Sulawesi Utara. Jadi terasa sebetulnya orang-orang itu ramah. Terus karena penduduknya jauh lebih sedikit, segalanya itu terasa sebetulnya lumayan lebih tenang. Gitu. Tapi ya itu sebetulnya tergantung kita ada di mana gitu. Jadi nggak perlu terlalu takut atau malu-malu untuk berinteraksi sama orang baru di sini. Cuma memang kita harus tetap jaga itu ya, jaga pendirian, jaga tata krama, jaga sopan santun, kan kita pendatang. Mungkin ada beberapa hal yang perlu disesuaikan juga, terutama untuk teman-teman Muslim, karena kan di sini kalau Muslim itu minoritas ya. Jadi kebiasaan makan, kebiasaan ibadah itu perlu kita sesuaikan. Jadi harus aktif bertanya lah, entah itu di kantor atau di lingkungan tempat tinggal. Jadi tanya di mana tempat makan halal, atau ditanya di mana tempat sholat kayak gitu. Tapi kalau misal di Pemda, kebiasaan bekerjanya ya kurang lebih sama lah, seperti itu. Yang penting kita disiplin sama waktu aja. Oke, Kak. Berarti kalau misalkan budaya dan lingkungan kerja di lingkup kantor itu kurang lebih di setiap Pemda sama dan ya gitu-gitu aja gitu ya, Kak ya. Ya, jadi nggak terlalu banyak tuntutan sebetulnya. Yang penting kamu berani berinteraksi, kamu berani
menyuarakan pendapat kamu atau kamu berani bertanya kalau nggak tahu, semuanya tuh terkesan santai dan nggak terlalu menekan. Oke, Kak. Thank you insight-nya ya, Kak. Oke, selanjutnya mungkin aku mau nanya-nanya terkait dengan hal yang cukup sensitif nih, Kak. Aku Oke. mau nanya dong, Kak. Boleh dong di-spill terkait dengan komponen penghasilan apabila bekerja di Pemprov Sulut, Kak? Komponen penghasilan itu sama ya, maksudnya standar pada umumnya. Jadi ada gaji pokok, ada tunjangan. Kayak misalnya tunjangan beras apa segala macam itu udah jadi satu. Kalau tunjangannya sendiri, di sini tuh lumayan banyak jenisnya. Karena kan kami beda-beda instansi ya. Jadi ada yang dapat TBK, itu tunjangan beban kerja. Ada juga yang dapat TPP. Masih TPP namanya. Tapi kalau misalnya teman-teman di Bapenda, atau teman-teman yang misal di biro-biro khusus, itu biasanya mereka akan ada tambahan-tambahan lain, misal insentif, kayak gitu. Dan kalau insentif ini disesuaikan dengan target pendapatan daerah. Jadi tergantung pendapatan daerahnya seperti apa, terus prospek di depannya kayak gimana. Ada juga yang uang-uang dinas luar, karena di sini SDM-nya kan masih belum sebanyak teman-teman yang di Jawa gitu ya. Jadi sebetulnya yang baru-baru pun kayak kami misal masih CPNS itu udah sering banget dapat dinas luar gitu. Sering-sering diajak karena mereka juga sering semacam ngajak kita jalan-jalan lah sekalian dapat SPT sama SP2D gitu. Oke, Kak. Berarti di Pemprov Sulut cukup banyak perjadin-perjadinnya nih, Kak? Ya. Sebenarnya dibilang cukup itu sangat banyak Sangat kalau banyak. selama kami di sini ya kayak gitu. Oke, Kak. Makasih loh, Kak, udah nge-spill Hmm. terkait dengan Ada juga penghasilan ini. ada juga tambahan-tambahan kayak kalau Idul Fitri ada lagi atau kalau di tanggal-tanggal khusus biasanya ada lagi tambahan-tambahan. Oh, thank you, Kak. Ini spillan banget sih, Kak. Iya, Kak. Oke, aku lanjut ya, Kak. Aku lanjut dong, Hmm. Kak. Aku penasaran terkait dengan kantor Kak Naura mungkin ya, yang di Ya. Bapeda ini. Fasilitasnya apa aja sih? Atau mungkin fasilitas secara universal satu Pemprov Sulut itu apa aja yang Kak Naura tahu? Fasilitas Hmm. yang disediakan. Oke. Kalau fasilitas mungkin nggak sevariatif beberapa kementerian besar gitu ya, atau yang kayak ala-ala startup zaman sekarang gitu. Tapi walaupun ibaratnya kita kayak jauh gitu, ruangannya tetap nyaman. Terus kalau struktur sih bisa beda-beda memang per kantor. Cuma standarnya ya jelas dapat meja sendiri, dapat ruang ruang pribadi yang lumayan memadai lah. Beberapa juga ada yang disediakan PC, ada juga pantry, AC, kamar di dalam. Standar lah. Kayak kos-kosan 12 jutaan gitu ya di sana kan ya. Tapi intinya rata-rata tiap kantor itu ada ruang olahraga. Karena di sini setiap Jumat kan wajib olahraga. Dan itu kalau hari Jumat itu terkesan hari bebas karena kita boleh olahraga apa aja yang kita mau. Misal mau jogging keluar kantor, yang penting sudah izin, itu boleh. Terus ada yang misal suka badminton, boleh badminton. Atau pingpong juga banyak banget di sini peminat pingpong. Hampir semua orang bisa main pingpong. Terus senam-senam kayak gitu. Sebetulnya itu udah hal yang sangat umum dan sangat standar. Hampir semua pasti ada kebebasan itu gitu. Terus kalau di Bapeda sendiri itu belum ada yang penyediaan kendaraan atau rumah dinas gitu ya untuk pegawai yang baru. Tapi aku dengar-dengar dari teman-teman aku yang ditempatkan di UPTD, jadi mungkin bukan di pusat pusat provinsi gitu ya, bukan di pusat kota, itu mereka banyak yang difasilitasi kendaraan dinas sama rumah dinas juga. Kalau nggak salah BPKP juga sih ada yang mereka udah dapat rumah dinas dan dapat kendaraan juga. Itu tergantung kuota. Oke, Kak. Oh, ini untuk rumah dinas dan kendaraan dinas ini diberikan untuk masing-masing individu atau gimana tuh? Itu tergantung sih, karena kadang itu lebih bersifat mereka mencatatkannya itu sebagai bantuan gitu.
Jadi kadang-kadangnya aku nge-spill aja, aku nggak tahu ini sebetulnya boleh atau enggak, tapi aku spill aja sedikit-sedikit. Intinya, biasanya kan aset itu perlu dipindah namakan gitu kan. Kayak tadinya dari aku terus mau aku kasih ke Fadil, jadi harus ganti nama dulu, harus ngurus ini, harus ngurus itu. Tapi mungkin karena keramah tamahan orang di sini, misal aku punya kendaraan pribadi dan aku mendapatkan jatah kendaraan dinas, motor misal. Terus Fadil ternyata CPNS baru yang belum punya kendaraan, itu dia kasih pinjam, kayak gitu. Hitungannya masih dapat kendaraan dinas itulah. Kalau rumah sih biasanya, kalau dari temanku ya, ada dari teman-teman dari instansi lain, itu ada yang ditawarkan satu rumah itu bisa ditinggali 2 orang. Tapi pilihan sih, kadang-kadang ada yang lebih milih kos-kosan juga kan, karena lebih pengen yang private itu. Oke, Kak. Berarti kalau bisa dibilang cukup banyak ya fasilitas yang disediain dari Pemprov Ya, Sulut. di Apalagi, Bapeda itu sebetulnya ada mes. ada mes juga, Kak. Ada mes, dan itu apa ya, intinya dikelolanya itu bebas. Kalau misalnya memang mau tinggal di mes itu boleh, atau mau ngekos boleh, tapi untuk sementara ini memang teman-teman yang di Bapeda masih di kos-kos sendiri, belum belum masuk mes. Oke, Kak. Pokoknya kalau untuk fasilitas ada lah ya, Kak. Tergantung dari masing-masing individunya mau menggunakan atau tidak. Gitu ya, Kak. Iya betul. Mereka Oh, pengertian sih, karena mereka tahu kita dari jauh. oh iya, betul-betul. Oke, Kak. Oke, lanjut nih, Kak. Aku penasaran soal jenjang karir nih, Kak. Jenjang karir bagi kita yang lulusan PKN STAN, apalagi kita D3 kan ya, Kak ya. Ya, Nah, itu jenjang karirnya dimulai dari apa sih, Kak, di Pemprov Sulut, dan untuk prospek selanjutnya itu seperti apa, Kak? oke. Jenjang karir sih sesuai dengan aturan. Jadi bisa sambil baca-baca UU juga, UU nomor 5 kalau nggak salah, 5 tahun 2014 tentang ASN, biar lebih rinci. Tapi secara garis besar, yang masalah jabatan atau naik pangkat itu sama sekitar 4 tahun sekali. Terus kita kan mulai dari golongan 2 ya, golongan 2C. Tapi di sini sudah masuk ke grade 6. Bahkan ada juga teman-teman yang mungkin sudah bisa dinilai sebagai grade 7, tapi itu peraturannya juga belum diteken. Jadi belum belum fix. Aku belum bisa bilang itu fix. Yang jelas sejauh ini semua dipandang sebagai grade 6, jadi gajinya sama tunjangannya disesuaikan grade 6. Dan kalau misalnya jabatan yang fungsional, itu kan harus golongan 3 dulu ya. Jadi otomatis harus sekolah dulu dan segala macam untuk naik ke golongan 3. Tapi kalau ada kondisi khusus yang force major gitu, di mana kalau jabatan fungsional ini benar-benar kosong dan teman-teman yang dinilai mampu, itu bisa saja disuruh mengisi. Gitu. Bisa saja disuruh mengisi, tapi memang cuma sebatas PLT ya, bukan bukan definitif gitu. Jadi kalau menurutku sih, kalau masalah karir standar aja, yang penting di sini bisa ngejar mungkin di sisi pendidikannya dulu. Oke, Kak. Ngomongin soal karir dan tadi, Kak, Naura bilang soal pendidikan ini berkaitan, Mm-mm. sangat berkaitan sih, Kak, dengan pertanyaan selanjutnya. Aku juga mau nanyain soal sistem kebijakan pendidikan di Pemprov Sulut, Kak. Nah, itu khususnya untuk kita yang D3 untuk lanjut ke S1 itu, gimana sih, Kak, sistem kebijakan di Pemprov Sulut? Oh ya, ketentuan dasarnya juga sama dengan ketentuan BKN. Jadi kalau mau tugas belajar atau izin belajar itu harus minimum 1 tahun kerja dulu sejak terhitung jadi PNS. Jadi 1 tahun CPNS, 1 tahun lagi PNS, hitungannya 2 tahun lah dari kamu lulus. Baru bisa mengajukan izin pendidikan lanjutan ini. Tapi kalau dari yang ku amati di sini, dari beberapa teman-teman senior juga, itu di Pemprov Sulut ini sangat mensupport kalau masalah pendidikan. Karena dia pun memberikan apa ya, memberikan waktu dan ruang untuk teman-teman selama setahun nih, misal setahun jadi PNS ya, kan belum boleh daftar kemana-mana. Tapi itu sudah boleh mulai ikut seleksi. Karena biasanya sudah mulai ditawarkan beberapa beasiswa-beasiswa
bebas mau dari mana aja, boleh dari swasta, boleh dari pemerintah, atau boleh dari pusat, misal kementerian apa, ngasih ruang, atau Bappenas, atau apa itu kan biasanya perlu seleksi TOEFL, seleksi TPA, dan segala macam, itu sudah boleh diikuti sebelum selesai 1 tahun jadi PNS. Jadi mereka itu sangat support masalah pendidikan, nggak ada yang ditahan-tahan. Misal dia bilang, oh jangan, kamu masih junior, nanti dulu, itu nggak. Mungkin karena di sini SDM-nya nggak sepadat di kementerian atau gimana itu ya. Jadi mereka lebih lebih luang, kayak ngasih kita waktu untuk pendidikan itu dengan senang hati. Oke, Kak. Berarti kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Pemprov Sulut ini cukup terbuka luas ya, Kak, ya? Untuk Ya, para pegawai-pegawainya. sangat terbuka dan besar juga sih. Kalau nggak salah dari Pemprov ini, misal dia menawarkan beasiswa dan kamu diterima gitu ya, kamu di ACC beasiswa dari Pemprov itu setahunnya 100 juta kalau nggak salah. Waduh, lumayan sih, Kak. Iya, iya, Gede sih. besar, besar banget itu. Iya, Kak, gitu ya. Berarti, Tapi memang kalau jurusannya harus disesuaikan ya, bukan bukan kita hmm, bisa milih kayak aku maunya manajemen. Padahal misal Pemprov lagi butuh terkait ekonomi, pasti mereka akan lebih mendukung yang berkaitan dengan tujuan visi misi provinsi. oh, berarti tetap harus ada izin dan persetujuan kantor dulu untuk Ya, lanjutan pendidikan ya, Kak, ya? mm-mm. Oke, Kak Kurang lebih. Naura. Oke, Kak. Oke, mungkin selanjutnya aku mau nanya soal yang identik sama Nastan nih, Kak. STAN. Setelah tamat akad nikah, Kak. Aku mau nanya dong, Kak. Jadi ya, Kalau di Pemprov Sulut, gimana sih, Kak, kebijakan untuk melaksanakan pernikahan? Entah itu waktu masih CPNS atau PNS, gimana tuh, Kak? itu ya. Itu pun kayaknya karena Pemda ya. Karena Pemda itu dia nggak terlalu mempermasalahkan, misal kamu lulus terus kamu mau akad setelahnya, itu nggak ada peraturan yang mengikat secara khusus sih. Tapi kalau untuk kebijakan-kebijakan setelah itu, misal kamu mau menikah, mau ngurus apa, mau ngurus tunjangan apa segala macam, itu sesuai dengan kantor masing-masing. Jadi kecepatannya itu bisa beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang nggak diurus-urus, kayak gitulah. Jadi tergantung pribadi dan tergantung kantor tempat kamu bekerja. Oh, gitu, Kak. Berarti sekali lagi, semua itu bergantung kepada persetujuan dari kantor ya, Kak, ya? Ya, betul. Tergantung kamu Oke, izinnya gimana. oke, Kak. Betul-betul, Kak. Oke, mungkin itu aja sih, Kak, yang aku pengen kepoin dari Pemprov Sulut. Nah, mungkin buat closing statement, Kak Naura bisa sampaikan pesan-pesan ke angkatan-angkatan selanjutnya yang akan lulus ke depannya, mungkin khususnya untuk angkatan Dananjaya yang tahun ini baru lulus. Eh, Kenapa sih harus Pemprov Sulut gitu, Kak? Dan mungkin sekaligus Kak Naura ingin sampaikan Boleh. pesan-pesan nasihat kepada adik-adik tercinta, Kak. Gimana tuh, Kak? Enggak ada adikku. Gimana ya? Jadi aku marketing nih. Iya, Sekarang betul, Kak. ini, sekarang ini menurutku, untuk nilai plus utama yang paling bisa jadi pertimbangan cukup besar untuk pilih penempatan di Pemprov Sulut itu lebih ke arah stabilitasnya otomatis dan prospek masa depan. Karena apa? Karena namanya Pemda ya, jadi kita otomatis long term, jadi tidak tidak banyak atau bahkan ada juga yang nggak ada mutasi yang jauh gitu. Paling cuma antar bidang sesuai kebutuhan. Misal tadinya aku di keuangan, terus ternyata untuk tahun di depan aku dibutuhkan di bidang ekonomi, bisa saja kalau misalnya diizinkan sama Kaban dan Gubernur gitu ya. Kecuali memang ada kepentingan-kepentingan khusus yang mengharuskan kamu pindah ke instansi lain. Contohnya ada temanku yang ditempatkan di UPTD di salah satu kabupaten. Tapi karena dia itu dipanggil khusus oleh kepala badan, karena dilihat dari kemampuan dia, dari spek dia, keahlian dia, itu akhirnya dia dipindah tugaskan di kantor pusat. Dia dipindah tugaskan di kantor pusat Pemprov di Manado. Jadi awalnya dia di Samsat,
Akhirnya dia di Bapenda Pusat. Terus kalau karir sih bisa disesuaikan ya, jadi per masing-masing individu, di mana kamu mau memanjatnya di sini. Tapi kalau pendidikan, hampir semua SKPD dan termasuk atasan-atasannya itu sangat terbuka kalau tentang pendidikan. Jadi mereka itu mengencourage kita untuk ambil pendidikan setinggi mungkin. Jadi banyak juga beasiswa itu yang kuotanya khusus Pemprov Sulut. Jadi misal kemarin Bappenas buka beasiswa, dia buka kuota 10 orang khusus untuk di Pemprov Sulut misal. Untuk khusus di Bapeda malah. Jadi banyak opsi-opsi dan banyak kesempatan-kesempatan gitu. Terus ada juga, mungkin karena kita baru angkatan pertama ya di STAN, maksudnya dari STAN di sini, otomatis bagi si Pemprov Sulut ini, kualitas kemampuan teknis kita itu termasuk sosialnya juga ya, itu sangat diakui dan di-appreciate. Jadi mereka suka masih kaget-kaget gitu lah. Misal, kok jago Excelnya, ternyata lebih jago daripada justru yang biasa ngurusin Excel di kantor atau apa. Jadi kita juga sekalian bisa berbagi ilmu, terus kita bisa banyak belajar hal baru juga, terutama terkait sama Pemda-Pemdanya gitu. Dan kalau secara non-formal ya namanya, masyarakat di sini kan kebudayaannya kalau aku bisa bilang menarik. Terus banyak juga objek wisata alam. Jadi kamu kalau misalnya ke sini, kalian bisa coba ngerasain jalan-jalan ke pantai, satu jalan dengan jalan-jalan ke gunung. Dan itu biasanya nggak nyampe 1 jam. Kayak kamu tadinya di pantai, tiba-tiba kamu udah dingin-dingin di gunung gitu. Pokoknya asik banget lah di sini. Jadi banyak banget yang bisa dieksplor. Terus kalau misalnya teman-teman berminat mau ke sini, ya nanti kita kenalan aja langsung sama aku dan teman-temanku ya. Jadi kita nanti ngajak kalian muter-muter. Oke Kak, itu aja mungkin dari Kak Naura atau mungkin ada lagi pesan-pesan buat teman-teman yang tahun ini bakal milih penempatan nih Kak. Ada lagi nggak Kak? Hmm. Sebetulnya nggak banyak yang tergolong kesan-kesan sih, intinya jangan, nggak usah terlalu pusing, nggak usah terlalu dijadikan sebuah beban ya, apalagi sampai stres. Yang penting selama kamu pilih, pikirkan pikirkan prospeknya apa, terus secara logis dipikir, pakai hati juga dipikir, jangan lupa berdoa, karena semua ujung-ujungnya kan bukan kita yang menentukan, ibaratnya gitu ya. Karena di sini aku juga termasuk outlier, aku nggak pilih sini sama sekali, tapi dapat. Ya, jangan terlalu dipikir, walaupun memang semua pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Cuma yang penting teman-teman jangan lupa happy aja. Lulus saya harusnya udah seneng. Itu dulu nomor satu. Setuju sih Kak, aku setuju banget sama pesan Kak Naura. Lulus aja Alhamdulillah. Iya, itu aja udah harusnya udah seneng. Iya Jadi betul Kak. nikmati Iya, dulu. iya. Tuh. Siap Kak Naura. Oke, mungkin itu aja ya Kak ya untuk pentas kali ini. Terima kasih banyak Kak Naura yang sudah meluangkan waktunya untuk Makasih. sharing ke kita semua dan semoga berkat Pentalks episode kali ini Pemprov Sulut bisa menjadi salah satu referensi bagi teman-teman untuk memilih penempatan nantinya. Amin. Nanti kita Amin. ketemu ya, teman-teman. Iya, sampai ketemu lagi Kak Naura. Mungkin aku tutup ya Kak ya. Oke, Oke. teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Eh, Sampai berjumpa di episode Pentalk selanjutnya. Dadah. Dadah.